Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kesempatan hari ini kita berjumpa lagi dalam mata kuliah grafika komputer, dan untuk kali ini kita memasuki pertemuan yang ke-13, dan di sini materi kita yaitu tentang bentuk atau gambar dua dimensi ya. Oke, untuk kaitannya dengan gambar atau bentuk dua dimensi, secara matematika itu dalam penerapannya terbentuk oleh dua sumbu ya, yaitu sumbu X dan sumbu Y ya. Dan sumbu X dan Y juga nanti nilainya ada dua juga ya. Nih, ada yang X plus dan X min ya. Terus yang Y juga sama, ada Y plus dan Y min ya. Mungkin teman-teman mahasiswa sudah paham kaitannya dengan sumbu-sumbu seperti itu ya. Dan itu adalah merupakan salah satu modal dalam penerapannya di dalam pembuatan grafik ya, kaitannya dengan grafik dua dimensi, terutama dalam pemrograman. Oke. Langsung saja ya. Nah, ini adalah sebuah proyek ya, yang di dalam ini terdapat dua ya, terdapat dua objek ya. Yang pertama di sini terlihat ada garis miring ya, dari atas ke bawah, terus ada tulisan teks namanya banner ya. Nah, di sini kita lihat untuk yang garis dulu ya. Dan garis di sini dari atas ke bawah ya. Jadi di sini akan ditentukan oleh sumbu X dan Y. Dan nilainya kalau kita posisinya di pojok kiri atas itu berarti 0,0 ya. 0,0 berarti X-nya 0, Y-nya juga 0 ya. Nah, terus di sini ada titik akhir ya. Nah, titik akhirnya itu di sini posisinya menjorok ke kanan ya, baik untuk yang atas maupun yang sebelah kiri, sehingga nilainya di sini adalah 50 dan 50. Maksudnya adalah X 50, Y 50. Nah, itu ya. Jadi kalau kita ingin menggambarkan kaitannya dengan sumbu X dan Y, kita harus menerapkan model seperti ini ya. Jadi 0,0 untuk titik pertama, terus 50,50 untuk titik yang kedua ya. Oke, setelah itu di sini ada komponen yang kedua yaitu teks atau title ya. Dan ini juga hampir sama ya. Hampir sama untuk penerapannya ya. Cuma berbedanya di sini untuk tag itu awalnya berada di tag huruf pertama untuk menentukan titiknya atau menentukan sumbu X dan Y-nya ya. Nah, kalau kita lihat dari sini posisinya masih menempel di garis tepi sebelah kiri. Berarti nilainya adalah 0 ya. Terus selanjutnya di sebelah kanan itu nilainya 40 ya, nilainya 40. Nah, kalau kita lihat ya secara logikanya ini kan kalau 50 ke bawah ya agak ke bawah lagi ya. Kalau banner itu agak ke atas ya, kira-kira nilainya 40 ya. Nanti kita akan terapkan di dalam pemrograman yaitu Java ya. Oke, metode yang digunakan untuk penerapan hal tersebut ya. Nah, tadi di situ kan ada garis dan ada titel ya. Nah, di dalam pemrograman Java itu untuk metode pembuatan garis kita menggunakan drawline ya. Nah, drawline. Kalau kita lihat sepintas ya menggambar garis di sini ya. Menggambar garis. Terus untuk penerapannya berarti di sini kita memposisikan sumbu pertamanya yaitu 0,0 ya. Kalau kita lihat dari atas ini yang ini ya 0,0 ya. Jadi posisinya di titik pertama. Terus yang kedua titik terakhir ya.
yaitu 50 kali 50 50 X 50 Y 50. Kalau kita lihat di sini dari posisinya daerah sini ya. Dan untuk metode yang kedua yaitu untuk pembuatan teks atau title ya. Nah, di sini untuk tagnya atau metodenya yang digunakan adalah draw string ya. Jadi menggambar string istilahnya ya. Terus kalau kaitannya dengan teks, di sini ada pembedaan dengan nilai yang seperti di atas ya. Kalau di atas itu karena dia numerik atau nominal tanpa ada tanda kutip. Nah, sedangkan di sini harus ada tanda kutipnya ya. Di sini tanda kutip untuk depan dan belakang ya. Sama halnya ketika kita melakukan pemrograman di dalam Microsoft Excel ya. Jadi untuk teks itu biasanya menggunakan tanda kutip depan dan belakang. Gitu. Ini juga sama di dalam pemrograman Java. Terus selanjutnya di sini menentukan sumbunya ya, sumbu X dan Y ya. Kalau kita lihat di sini menentukan sumbunya adalah 0,40 posisi berada sumbu pertama di huruf B atau di huruf pertama ini ya. Nah, berarti nanti dituliskan adalah 0,40. Oke. Nah, bagaimana kalau kita menerapkan di dalam pemrograman Java? Oke, kita lihat dalam pemrogramannya ya. Oke. Ini saya sudah siapkan untuk pemrograman di Javanya supaya nanti tampil dua objek yaitu garis dan tag ya. Oke, yang pertama di sini ya. Yang pertama di sini kita buatkan kelasnya ya. Nah, kelas utamanya di sini ya. Kita tuliskan di sini uji paint komponen ya. Dia akan berextend kepada JFrame ya. JFrame itu nanti kaitannya dengan pembuatan frame-nya. Setelah itu membuat publiknya di bawahnya yaitu uji paint komponen dan akan akan membuat metodenya ya. Metodenya itu nanti dibuat add new panel ya, add new panel. Nah, ini akan nanti menuju ke metode yang tadi itu yaitu garis dan tag ya. Nah, itu. Setelah itu kita masukkan paragraf yang kedua yaitu public static void ya. Itu kaitannya dengan pembuatan frame ya. Nah, pembuatan frame makanya di sini kita tuliskan uji paint komponen frame ya. Nah, terus di sini kita new uji paint komponen dan untuk atributnya yang pertama kita buatkan set title ya. Nah, set title itu nanti kaitannya dengan tulisan yang ada di tab ya. Kalau kita lihat di sini, nah ini ada tulisan uji paint komponen ini yang kita tuliskan ya. Terus selanjutnya ini ukuran set size-nya ya. Ukuran size-nya. Nah, di sini kita buatkan ukurannya adalah lebarnya 200 ya. Terus panjangnya 200, lebarnya 100 ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya panjangnya ini 200, lebarnya 100. Nah, terus kita buatkan set location relatif ya. Jadi ketika kita eksekusi frame-nya itu posisinya di tengah monitor atau di tengah tampilan layar ya. Dan selanjutnya ada juga untuk exit and close-nya. Jadi mengaktifkan tombol exit close-nya. Dan tentunya di sini di bagian bawah adalah untuk menampilkan menampilkan frame-nya ya dengan nilai true ya, yaitu set visible. Terus dilanjutkan lagi bagian untuk metodenya. Di sini kan sudah ditulis new panel, kita tuliskan lagi di sini new panel extend JPanel. Terus di sini kita akan buatkan protect void. Dan di sini baru kita memasukkan ya metodenya ya. Metode yang pertama yang tadi sesuai dengan presentasi di PPT bahwa untuk membuat garis menggunakan drawing ya, draw line ya, yaitu dengan 0,050,50. Terus untuk draw string kita tuliskan untuk tag-nya
Jangan lupa untuk di depan dan di belakangnya dikasih tanda kutip, terus di sini memberikan nilai X dan Y-nya yaitu 0,40 ya. Oke, itu teman-teman mahasiswa ya. Dan untuk penerapannya, nah seperti biasanya ya, jadi teman-teman kan sudah bisa untuk membuat sebuah proyek baru ya, proyek baru dan di sini sudah saya terapkan ya. Nah, hampir sama dengan yang tadi. Jadi kalau teman-teman ingin mempraktekkan coding seperti ini nanti efektifnya itu videonya di pause terus ditulis di dalam NetBeans ya. Oke, kalau kita eksekusi seperti ini ya, eksekusi kita run. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, ini posisinya di tengah ini ya. Nah, di tengah. Nah, karena ini tadi settingannya kecil ya. Sebenarnya ini nilai frame-nya itu 200 kali 100 ya. Kayak ini ya. Nah, kelihatan dari sini tampilannya seperti apa yang ditampilkan di dalam PowerPoint ya. Nah, seandainya kita ingin merubah drawline-nya ya, drawline-nya mungkin bukan dari 0 ke 0 ya, mungkin dari posisi yang lain. Saya tulis sembarang ya 10 ya. Oke. Kita langsung eksekusi aja. Nah, nanti posisi pertamanya itu akan berbeda ya tuh. Jadi tidak menempel dari frame-nya ini ya. Tidak menempel dari batas dari frame-nya. Sama juga dengan ini ya. Kalau kita tuliskan dari sini sama-sama 40 berarti X-nya 40, Y-nya 40 ya. Berarti kalau kita run ya berubah juga posisinya nanti. Ya, jadi bordernya, tulisan bordernya berada di tengah ya gitu. Oke. Nah, saya kira itu dulu ya untuk kaitannya dengan materi sebuah bentuk dan gambar yang 2 dimensi. Nah, di sini masih permulaan ya kaitannya dengan menampilkan bentuk ya. Sebenarnya ini belum ada bentuk yang seperti kotak atau bulat ya. Jadi ini masih awal ya pembuatan garis. Nah, nanti ke depan bagaimana sih kalau kita membuat kotak bulat ya? Apakah metode drawing itu masih bisa digunakan atau tidak? Gitu. Oke, saya kira itu dulu untuk pertemuan yang ke-13 ini kaitannya dengan pembuatan bentuk 2 dimensi. Saya kira cukup dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.